Tema daripada pagi ini kita mau berbicara mengenai embracing the new year with faith, ya, merengkuh tahun yang mendatang, tahun yang baru itu dengan iman, ya. Nah, saudara, banyak orang itu melihat memasuki tahun yang baru yang tinggal beberapa hari lagi ini, ya, itu seperti berdiri di muka pintu. Dan di muka pintu itu ada seperti kita membawa dua koper. Yang satu adalah koper penuh pengharapan, penuh optimis. Apa yang mau dicapai di tahun yang baru, di musim yang baru. Kita mungkin mau membesarkan perusahaan, ya, kita ada resolusi-resolusi baru, meningkatkan sales, ya. Mungkin juga bagi yang studi, kita ada mau menyelesaikan skripsi, mau mendapatkan nilai yang baik, ya, belajar lebih sungguh. Yang masih jomblo mungkin berpikir ya tahun depan mesti dapat nih, ya. Dan banyak sekali resolusi-resolusi yang kita harapkan di tahun yang mendatang, ya. Dan itu ada di dalam koper pengharapan, ya. Tetapi juga ada satu koper lagi yang judulnya koper kekhawatiran. Betul, tahun baru itu menjanjikan hal-hal yang kita harapkan akan terjadi, ya, sesuai dengan harapan, sesuai dengan resolusi, sesuai dengan rencana kita, tetapi juga ada suatu kekhawatiran. Karena tahun yang baru, musim yang baru itu mengandung banyak ketidakpastian, yang banyak hal yang di luar kontrol kita yang kita tidak bisa kendalikan. Dan itu mungkin kita belajar dari yang sudah ya, yang sudah lalu. Oh, tahun ini tahun yang berat, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada di dunia bisnis, kalau saya di sales, ya, sales kimia, itu tahun ini cukup berat, ya. Mulai dari bulan setelah puncaknya itu Lebaran, setelah itu drop, ya, sampai akhir tahun. Nah, ini tahun ini berat. Bagaimana tahun depan? Ya, mungkin lebih berat lagi atau gimana, ya? Pesimis. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, di musim yang baru, ya. Mungkin kita juga punya trauma, ya. Waduh, aku sudah gagal tahun ini. Ya, tahun depan nanti akan gagal lagi. Gimana, ya? Aduh, studiku gimana ini? Ya, tahun depan sudah deadline, harus lulus. Bagaimana ini? Dan banyak sekali kekhawatiran, dan itu ada di dalam koper kekhawatiran. Nah, seringkali kita menghadapi tahun yang baru itu seperti berdiri di depan pintu dan siap-siap membawa dua koper. Dan itu ada di dalam benak banyak orang, ya, termasuk juga banyak dari anak-anak Tuhan juga berpikir seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana merangkul tahun yang baru, memasuki tahun yang baru itu dengan iman. Ya, katakan sekali lagi, dengan apa? Dengan iman. Dan itu kita belajar dari seorang yang namanya Maria. Ya. Maria dalam menghadapi situasi yang sulit, ya. Dia menghadapi musim yang baru. Dia baru bertunangan, ya, di dalam budaya Yahudi, bertunangan itu sudah dianggap suami istri, tetapi belum tinggal serumah, ya. Jadi kalau ada kejadian, ya, dia berzina ataupun terjadi hal-hal yang tidak senonoh begitu, ya, dan itu bisa hukuman mati, ya. Karena apa? Sudah dianggap sebagai suami istri secara hukum. Dan persoalan yang dihadapi oleh Maria itu jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Kok bisa, Pak? Bayangkan. Dia usia Maria sekitar berapa waktu dia mengandung Yesus? 20 itu zaman now. Ya. Itu mungkin 50 tahun yang lalu. Zaman dulu Maria, ya, usia pernikahan gadis itu adalah 13, 14. Ya, SMP 1, 2 gitu, ya. Bayangkan, seorang anak perawan, masih gadis, masih kecil, ya. Dia sudah didatangin oleh malaikat Gabriel dan berkata, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Wow, saya sudah bertunangan. Bagaimana ini? Saya mengandung oleh Roh Kudus. Ya,
Lalu kedua, dia khawatir akan stigma sosial. Ya, bagaimana tekanan sosial di masyarakat Yahudi itu begitu besar. Ya, bagaimana dia juga bisa menghadapi ancaman hukuman mati karena dia dianggap berzina. Ya, dia itu dilempari batu. Ya, tapi mungkin saat itu sudah di bawah pemerintahan Romawi, tidak boleh ya. Mungkin yang berlaku adalah peraturan dari Romawi. Tetapi menghadapi stigma yang begitu menekan di lingkungannya ya, budaya Yahudi saat itu. Dan dia memiliki banyak ketidaktahuan ya, banyak uncertainty, ketidakpastian masa depan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu ya, dia juga mengalami apa yang dia sebut satu tanggung jawab yang lebih besar, yang melampaui dirinya. Ya, tanggung jawab sebagai apa? Sebagai bundanya Tuhan. Ya, di dalam bahasa teologi disebut Theotokos, ibunya Tuhan. Ya, ibunya Sang Mesias, Sang Firman yang datang ke dunia inkarnasi melalui rahim Maria. Dan itu tanggung jawab yang begitu besar yang dihadapi oleh Maria. Alih-alih dia stres, alih-alih dia mengarahkan matanya pada persoalan. Tetapi bayangkan ya, seorang gadis umur 13 tahun. Dia memiliki iman yang kuat. Dia alih-alih mengarahkan mata pada persoalan yang begitu besar. Dia mengarahkan mata kepada Tuhan. Dan itu dikenal dengan nyanyian apa? Di dalam teologi Protestan itu banyak ya, itu dilakukan, itu adalah kekayaan gereja ya, dari gereja Timur Ortodoks, gereja Katolik, gereja Protestan merayakan ini. Ya, disebut Magnificat. Ya. Nah, sedikit latar belakang ya. Jadi bangsa Israel itu Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun. Terakhir Tuhan berbicara melalui Maleaki. Ya. Tuhan berbicara melalui Maleaki, ya, dan selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara pada bangsa Israel, dan baru berbicara lagi saat Yesus mau inkarnasi ke dunia, ya. Dan di situ Allah mengutus malaikat Gabriel untuk berbicara kepada Zakaria bahwa istrinya yang mandul itu akan mengandung Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Dan selama 400 tahun itu orang Israel berkata, "Oh, Tuhan sedang marah sama kami, ya, sedang marah kepada bangsa Israel. Dia tidak berbicara kepada nabinya sedikit pun." Ya, dan itu disebut sebagai masa intertestament, ya, perjanjian lama, perjanjian baru, di situ ada 400 tahun disebut ini intertestament, ya, antar perjanjian. Dan di situ seolah-olah Tuhan berdiam. Di situ selama 400 tahun seolah-olah Tuhan tidak bekerja apa-apa bagi bangsa Israel. Tetapi seperti Tuhan Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, dan karena itu aku pun bekerja sampai sekarang." Ya, apa yang ternyata Tuhan sedang kerjakan, seperti Tuhan itu sedang bekerja di balik layar. Selama 400 tahun itu sepertinya tidak ada satu nabi pun berbicara atas nama Tuhan, ya, tetapi di dalam keheningan Allah tetap bekerja. Taunya dari mana? Bekerja mempersiapkan kehadiran Sang Juru Selamat. Apa yang Allah persiapkan? Ada dua. Pertama, Dia persiapkan bahasa. Ya, kita ingat di dalam pelajaran mungkin SMP, SMA kita ingat budaya Helenisme, ya, Alexander the Great. Dia menguasai begitu besar wilayah dunia, dia sebagai penakluk dunia, ya, sampai termasuk juga daerah Timur Tengah, ya, dan dia selain menaklukkan daerah, dia menyebarluaskan budaya Helenisme. Dan apa yang menjadi ciri khas budaya Helenisme? Bahasanya Yunani menjadi bahasa lingua franca.
Ya, kalau sekarang lingua francanya bahasa Inggris. Ya, mungkin 20-50 tahun lagi lingua francanya bahasa Mandarin. Ya, karena penduduknya begitu besar ya. Nah, itu pertama. Loh, signifikansinya apa, Pak? Bayangkan, kalau penginjilan, Yesus sudah melaksanakan misi penginjilan, lalu dia mengutus murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk menginjil. Nah, ini kan orang-orang Ibrani. Ya. Mereka menginjil pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani, susah, ya. Dan justru Tuhan mempersiapkan bahasa Yunani ke seluruh daerah, ke seluruh wilayah yang begitu besar, supaya di dalam bahasa Yunani Injil diberitakan. Lihat ini, Tuhan mempersiapkan jalan. Sekalipun sekitar 400 tahun seperti Tuhan tidak berbicara. Yang kedua apa? Setelah kerajaan Yunani hancur, lalu muncul kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Romawi apa? Tadi itu bahasa ya. Yang Romawi apa yang dikerjakan? Dia mengerjakan infrastruktur. Ya, infrastruktur di situ waktu itu Romawi itu terkenal dengan yang namanya Pax Romana. Jadi kedamaian, Pax itu kedamaian di seluruh wilayah Romawi, ya. Seluruh wilayah Romawi termasuk di dalamnya sekitar Timur Tengah Israel situ, ya. Di situ dibangun apa? Pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan, ya. Dan seluruh infrastruktur transportasi semua ya dibangun. Kota-kota dibangun dengan begitu baik, ya. Dan tentara-tentara disebar di seluruh wilayah Romawi. Sehingga kedamaian, ketertiban, keamanan terjadi di seluruh wilayah Romawi dan ini disebut Pax Romana. Lalu apa signifikansinya dengan kelahiran Yesus? Saat penginjilan, Paulus dapat berjalan menginjil kemana-mana tanpa takut. Kenapa? Aman. Ya. Dan cepat. Jalan-jalan dibangun, pelabuhan-pelabuhan dibangun, penginjilan Injil tersebar dengan cepatnya, ya. Karena Allah bekerja di dalam keheningan. Luar biasa. Ya, itu seperti di dalam teater, drama ya. Itu seperti kalau ada lakon sudah selesai, tiba-tiba layar tertutup. Tetapi ada yang kerja di balik layar itu. Ya diganti settingnya, diganti ininya itu. Lalu begitu siap, layar itu dibuka kembali untuk lakon berikutnya. Itulah yang dikerjakan Allah selama 400 tahun. Yang orang-orang mungkin berkata, oh Tuhan engkau berdiam diri. Engkau tidak melakukan apapun. Justru Allah mempersiapkan segala sesuatu untuk kelahiran Sang Mesias. Dan di dalam kelahiran Sang Mesias itu ada lagu-lagu, ya, nyanyian-nyanyian yang mengiringi daripada kelahiran Sang Mesias. Pertama-tama lagu Maria yang disebut sebagai Magnificat dalam bahasa Latinnya. Ya, di situ Maria bersyukur memuliakan Tuhan sebab Tuhan memperhatikan dia yang rendah. Ya. Lalu yang kedua lagu apa? Lagunya Zakaria, ya, Benedictus. Ya. Zakaria bersyukur karena Allah berkarya dengan memberikan Yohanes Pembaptis dan Sang Mesias. Yang ketiga lagu apa? Lagu malaikat. Ya. Bayangkan Allah memperhatikan keselamatan yang daripada Tuhan itu bukan untuk orang-orang yang penting. Ya. Tapi Allah itu juga justru memperhatikan orang-orang yang paling rendah, yang tidak dianggap sama sekali. Ya. Dan itu di zaman dulu itu adalah para gembala. Ya. Para gembala itu orang yang paling rendah kedudukannya, bahkan tidak punya status hukum. Bahkan di dalam hukum Yahudi ya, kalau ada gembala kecemplung, itu nggak ditolong. Bayangin. Lebih ditolong binatang. Bayangin, begitu rendahnya. Tetapi dengan Allah menyatakan dirinya kepada para gembala
di mana para malaikat menyanyi apa? Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempatnya yang maha tinggi dan damai di bumi kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Itu lagu ketiga, ya. Lagu keempat adalah lagunya Simeon, Nunc Dimittis, ya. Di mana saat Simeon dijanjikan oleh Roh Kudus bahwa dia akan melihat Sang Mesias, lalu di bait Allah itu Sang bayi Yesus dibawa dan ditatang di tangannya Simeon. Lalu Simeon berkata, Tuhan, aku bersyukur aku sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Kini aku boleh pergi. Ya, dan itu keempat lagu itu mewarnai seluruh ibadah persiapan Natal yang disebut sebagai masa Advent. Ya, biasa 4 minggu dari akhir November sampai tanggal 25. Nah, saudara, apa yang kita dapat pelajari daripada kisah-kisah tadi? Seringkali kita berkata, Tuhan, selama tahun ini sepertinya aku mandek. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa-doaku. Sepertinya aku ini apa yang aku kerjakan semuanya gagal, semuanya stagnan, semuanya tidak ada hasil. Tuhan, di manakah Engkau? Ya, aku sudah sungguh-sungguh mencari Engkau, tetapi seperti tidak ada hasil dan tidak ada keberhasilan yang aku capai tahun ini. Dan karena itu tahun depan aku akan memasukinya dengan ketidakpastian dan tidak dengan optimis. Justru dengan kisah tadi kita belajar, sekalipun sepertinya Allah tidak melakukan apapun, Dia sedang bekerja di balik layar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk Anda dan saya. Ya, luar biasa pelajaran yang kita terima daripada firman Tuhan. Dan kita hari ini kita mau belajar bagaimana Maria menyanyikan Magnificat ini, ya, yang diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Di dalam ayat 46 dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia menolong karena Ia mengingat janjinya. Saudara, apa yang dialami Maria dengan segala macam problem yang besar yang dia hadapi, tanggung jawab yang besar yang dia hadapi, yang dia tanggung, ya. Lalu alih-alih dia berkeluh kesah, justru dia menaruh imannya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana iman itu bukan menunggu semuanya aman, semuanya beres, semuanya oke, semuanya berhasil, baru kita bersyukur. Tidak. Kita justru harus bersyukur karena kita beriman, kita percaya bahwa Allah memegang kendali sepenuhnya. Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Dia yang berdaulat atas setiap keadaan yang kita hadapi. Ya, persis seperti lagu tadi. Sekalipun gunung tidak beranjak, ya, tidak bergeser, tetapi aku tetap percaya. Saudara, sedikit kesaksian. Waktu dulu saya jatuh dari tangga, tahu tangga melingkar ya di rumah seringkali ya, kepleset gara-gara pengen buru-buru. Nah, keplesetnya dari ketinggian segini, tiba-tiba kepleset, pluk, ya, dan rata itu kena muka, ya, kena dada, dari sakit, terus ininya lecet di dalamnya gusinya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Tiba-tiba sebulan 2 bulan kemudian lagi sikat gigi, saya lihat di kaca ada kayak jendolan kecil, ya kayak kacang hijau. Nggak apa-apa, ya. Lalu berapa bulan kemudian, dari kacang hijau jadi kedelai, ya nggak apa-apa. Tapi ya karena dulu saya hidupnya prihatin, papa nggak ada dari SMP, ya kita makan juga terbatas, kuliah juga jalan kaki dan segala macamnya dengan keterbatasan. Akhirnya apa? Kalau sakit dibiarin karena nggak punya duit, ya. Dan itu juga zaman-zaman kita ini dulu masih kecil, Indonesia juga begitu.
Ya, orang-orang yang tidak punya ekonomi baik, nggak punya makan aja susah, sakit apa? Kasih Panadol dan dibiarin begitu sampai selesai. Ya, karena tidak ada BPJS, tidak ada apa. Ya. Dan itu terjadi akhirnya apa? Dari kedelai, ya, dari kacang hijau, kedelai, pete, jengkol, ya, sampai besar. Jadi kalau Bapak Ibu zaman dulu, saya masih ada fotonya, kalau lihat dari samping ini rata nih hidung sama ini. Ya, karena apa? Itu setelah dibiopsi namanya ameloblastoma. Ya, bukan kanker, kalau kanker itu nyebar. Kalau ini tumor tulang. Ya, tumor tulang yang di situ-situ aja tapi melebar, membesar. Ya, lalu tembus ke belakang. Ya, jadi tulangnya tuh kemakan masuk ke belakang. Nah, lalu cari-cari dokter, akhirnya seorang dokter di Carolus, ya, dokter lupa namanya, ya, dia suruh saya ke Singapura. Dicek, ini positif ameloblastoma dan harus dipotong. Tahu potongnya gimana? Semuanya diambil, 2/3 diambil sama langit-langitnya. Ya, langit-langit tahu ya, langit-langitnya. Ya. Terus saya telepon dokter saya, dia bilang jangan pulang, kamu masih umur 26. Ya, waktu itu saya umur 26, ya, masih muda, jalannya masih panjang. Ya. Kalau kamu diambil, itu mukamu melesek. Ya. Karena diambil semua melesek. Terus itu karena atas langit-langitnya dia diambil, masuk ke rongga di atas. Jadi bakteri itu masuk ke dalam dan akan mulut bau sepanjang hari. Ya. Pulang. Terus abis itu, terus satunya lagi itu dokter Singapura mau potong di sini. Ya, potong. Maksudnya dibuka gitu ya. Jangan. Nah, terus dokter saya bilang, dokter Hendarmin, ya, udah almarhum kayaknya. Nah, dia bilang gini, saya kasih 2 pilihan. Ya, kalau saya masih muda saya mau kerjain, tetapi saya sudah tua. Kamu ke profesor saya di Scotland sana, karena dia lulusan Scotland Ireland di situ, ya, dia ada beberapa spesialisasi. Atau kamu ke Hong Kong, di situ ada profesor Belanda yang bekerja di Hong Kong University, ya, di departemen dentalnya, dentistry-nya di sana. Nah, kalau ke UK nggak punya duit, ya. Terus kalau ke Hong Kong paling masuk akal, ya, karena ada tante saya, ada om saya di sana. Akhirnya ke sana, terus ketemu profesornya, dibilang nanti kamu akan kita ambil, ini yang nggak dipotong, ya, tetap ada karena kamu masih muda, masih elastis, terus dibuatin bone graft atau bone graft, ya. Oke, detailnya seperti itu, ya. Oke, singkat cerita, tidak lagi mikir, ya, itu mau hidup pacar lah, karir lah, itu sudah nggak ada. Itu cuma ngadepin satu pintu di depan, pintu hidup atau mati. Profesornya bilang, kamu beruntung, 2 bulan lagi kamu telat datang, saya sudah nggak bisa operasi kamu. Ya, kalau dia nggak bisa operasi ya udah, ya, tinggal tunggu waktunya. Nah, singkat cerita, setelah dioperasi sembuh, ya, dan Tuhan menolong. Sampai sekarang. Dulu saya diajarinya keliru di gereja. Beriman, ya. Sudah sembuh, beriman, sudah sembuh. Ya. Tetapi teman persekutuan di kampus, di Trisakti dulu, ya, dia seorang Calvinist. Dia tidak setuju dengan ajaran yang itu. Dia bilang gini, Son, gue cuma mau ngasih nasihat lu satu, ya. Apa bedanya iman besar dengan iman yang kuat? Iman yang besar itu bilang gunung pergi, ya, gunung itu pergi, pindah. Tetapi iman yang kuat, gunung pindah, gunungnya nggak pindah. Tapi engkau tetap percaya Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Dan itu yang saya pegang, ya. Sekalipun gunung tidak berpindah, tetapi aku tetap percaya engkau yang memegang kuasa. Dan itu yang dilakukan oleh Maria, ya.
Jadi kita mau belajar ada beberapa prinsip yang di dalam nyanyian Magnificat dari Maria. Pertama-tama adalah mulai dengan penyembahan. Ya, penyembahan apa? Penyembahan itu bukan sekedar nyanyi, tetapi sikap hati yang memuliakan Tuhan. Seperti Maria berkata, jiwaku memuliakan Engkau. Maria menaruh pengharapannya, imannya kepada Allah yang besar, bukan kepada masalahnya. Ya. Karena apa? Apa yang kita lihat sebagai besar, itulah yang akan menentukan arah hidupmu, arah hidup kita. Kalau kita melihat masalah itu besar, maka masalah itulah yang menjadi penuntun hidupmu, ya, yang mengendalikan hidupmu, yang membuat hidupmu khawatir terus, ya. Dan yang menjadi problemnya apa? Kita berdosa karena tidak mempercayai Tuhan. Ya, karena melihat masalah itu sangat besar. Dan karena itu ya, kita bisa belajar dari Maria. Maria berkata kepada Tuhan, dia tidak berkata pada Tuhan, Tuhan, masalahku besar. Tidak. Justru dia berkata kepada masalah, aku memiliki Allah yang besar. Ya. Ingat ada lagu yang terkenal ya di dalam gereja. Aku punya Tuhan yang besar, ya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, ya. Nah, yang pertama-tama kita harus memiliki sikap seperti Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi kita harus menaruh iman kita kepada Tuhan karena Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Ya, penyembahan itu bukan berarti hidup itu menjadi lebih mudah. Bukan. Ya. Maria juga menyembah Tuhan bukan karena masalahnya hilang. Masalahnya tetap ada di depan mata dan dia harus tetap jalanin. Tetapi Maria berkata dia menaruh imannya kepada Allah juru selamat dia. Ya. Yang kedua, ya, adalah prinsip iman di tengah ketidakpastian. Ya. Iman itu bukan berarti semuanya jelas. Ya, kita memasuki nanti tahun baru itu kan bukan berarti semua jelas. Kita bukan Tuhan ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Bahkan 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dari sekarang kita tidak tahu. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Justru karena kita melihat bahwa semua tidak jelas, ya, kita tetap percaya. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Lihat di sini. Ya. Nah, saudara, Maria itu benar-benar berkata dia tuh rendah. Ya. Rendah kenapa? Dia wanita. Di zaman itu adalah budaya apa? Paternalistik. Ya, dunia laki-laki, wanita nobody, ya, wanita nggak disebut namanya kecuali penting. Makanya di Alkitab itu wanita jarang disebut namanya kecuali penting sekali. Ya, nah, terus masalah yang dihadapin juga Maria harus tanggung sendiri. Benar-benar dia, Tuhan aku tidak mampu. Karena itu dia berkata, Engkau telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya. Dan ini sebenarnya merefleksikan apa? Merefleksikan iman orang Yahudi zaman itu. Iman orang Yahudi zaman itu dikenal dengan kalimat ini. Hineni, hiyani, mimaas. Apa itu Pak? Ya. Hineni, hiyani, mimaas. Ya. Dan itu tercantum di dalam Matius 5 ayat 3. Apa Matius 5? Khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit berisi apa? Diberkatilah, berbahagialah, berbahagialah ya. Dalam bahasa asli itu makarios, berbahagialah, berbahagialah. Dan dari semua kata-kata bahagia itu dimulai dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka adalah empunya kerajaan sorga. Apa hubungannya dengan hineni, heani, mimaas? Ya.
Waktu itu, waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, ya, mereka adalah benar-benar orang yang miskin. Ya, bayangin orang dibuang tahu ya, nggak bawa harta benda, benar-benar cuma yang melengket di badan saja. Ya. Mereka menyesal, bertobat ya, karena melihat bahwa pembuangan ke Babel itu sebagai hukuman Tuhan atas bangsa Israel yang menyimpang dari Tuhan. Dan di situ mereka rindu akan berdoa di Yerusalem, tetapi tidak bisa karena mereka ada di pembuangan. Karena itu mereka berdoa kepada Tuhan. Hineni, himnea, hiani, mimaas. Ini aku Tuhan, orang miskin yang melayani Engkau. Maksudnya apa? Ini aku, orang miskin yang melayani Engkau. Di situ orang-orang Israel saat di pembuangan mereka berdoa, ini aku Tuhan, orang yang miskin, benar-benar miskin, gak punya apa-apa. Dan dibuang jauh dari tanah perjanjian. Dan dibuang jauh, tidak bisa berdoa di Yerusalem, di bait Allah situ. Dan karena itu kami merindukan untuk berdoa kepada Engkau. Ini kami Tuhan, ini aku, orang yang miskin melayani Engkau. Ya. Dan itu menjadi doanya Maria. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dan di dalam Matius 5 tadi, kenapa dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Karena orang miskin itu gak punya apa-apa. Di dalam budaya Chinese juga banyak ya. Keluarga itu dilihat dari duitnya. Kalau gak ada duit, nobody. Ya, dihina-hina dan di segala macam. Itu terjadi sepanjang zaman. Ya. Dan Maria mengalami ini. Aku yang benar-benar gak punya apa-apa Tuhan. Aku yang sendirian, aku yang menanggung beban begini berat ini Tuhan. Tapi Engkau memperhatikan situasi aku yang rendah dan miskin ini. Lalu apa yang kita dapat pelajari? Saudara, orang yang dijawab doanya. Seperti kalimat Tuhan Yesus. Mereka adalah empunya kerajaan surga. Adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu. Aku tidak punya apa-apa. Seperti orang miskin, aku tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh. Aku tidak bisa merubah hal. Aku tidak bisa Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, kepadamu aku berharap. Dan orang yang semacam ini, Tuhan jawab doanya. Dan itu dijadikan nomor 1 di dalam berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, mental seperti ini, hati yang seperti ini harus selalu kita miliki. Ya, kita dalam berdoa kepada Tuhan, kita dalam bekerja, dalam berkarya apapun, ya, dalam menghadapi kehidupan apapun, kita harus memiliki sikap miskin di hadapan Allah. Hineni, hiani, mimas. Ini aku Tuhan, orang yang miskin sedang melayani Engkau. Ya. Jangan kita ingat, ya, jangan punya sikap gue mampu. Betul boleh mampu dalam arti apa? Ya saya harus optimis, saya bisa. Tetapi kita harus menundukkan diri kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang membuat aku bisa berhasil. Hanya Engkau Tuhan yang bisa membuat aku berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Hanya Engkau Tuhan yang memiliki rancangan yang terbaik bagiku. Aku menyerahkan semuanya kepadamu. Ingat ini saudara. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Sebaliknya, kalau kita, Tuhan aku tidak butuh Engkau. Aku tidak menyerah. I did it my way. Ya, saya bisa. Tuhan. Nah, ya kalau kamu bisa ya sudah. Ya, Tuhan akan sikapnya seperti itu. Ya, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Lalu yang prinsip ketiga, ya. Nah ini ada gambar. Oh sorry, naik sebelumnya. Ya. Nah ini ada prinsip apa? Tuhan memberikan terang, ya.
Thy word is a lamp. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, saudara, caranya Tuhan itu tidak memberikan seluruh peta. Ya, Tuhan justru ingin memberikan kita tuh berjalan satu langkah bersama Dia. Ya, itu jalannya Tuhan. Kenapa? Karena misteri itu punyanya Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tetapi di dalam pimpinan Tuhan, firman Tuhan itu menjadi penerang bagi jalan kita. Bukan jalan sampai ujung sana, tapi zaman dulu pakai lentera. Cuma 2-3 langkah ke depan kita bisa ngelihatnya. Ya. Dan itu hanya kita bisa tahu melalui firman. Makanya ingat lagu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa. Kalau mau tumbuh, ya. Lalu yang berikutnya adalah iman itu seperti kapal dan jangkar. Ya, apa fungsi jangkar? Kalau laut bergelora, kapal pasti turunin jangkar. Supaya apa? Kapalnya tidak hanyut. Dan iman itu juga seperti itu. Ya, iman itu seperti jangkar yang membuat iman kita tidak hanyut, ya, mengikuti masalah, tetapi tetap teguh berpegang pada Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan mengingat janjinya. Ya. Lihat di sini kalimat. Ia menolong karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya. Ada 3 kata di situ. Menolong, mengingat, seperti yang dijanjikan. Kenapa Allah menolong? Karena ia mengingat rahmatnya. Ya. Kenapa ia mengingat rahmatnya? Karena dia sudah berjanji. Ya, dan karena itu di seluruh perjanjian lama kalau kita perhatikan, ya, bagaimana bangsa Israel, ya, para imam-imam menyanyi, ya, saat mereka memikul tabut Allah, apa yang dinyanyikan oleh para imam? Sebab Tuhan baik, ya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, ya. Tadi lagu yang kita nyanyikan juga sudah menyuarakan hal itu, ya. Tuhan baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan baik karena Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia Allah yang setia. Dia setia pada apa? Dia setia pada janji-janjinya. Ya. Dan di situ kita ingat juga ada satu peristiwa yang sering dipakai namanya, jadi nama orang, nama gereja, apa? Ebenezer. Ebenezer artinya apa? Sampai di sini Allah telah menolong kita. Bukan berarti sampai di situ doang, enggak, ya. Di sini kisahnya adalah bangsa Israel waktu itu diganggu oleh bangsa Filistin, ya. Lalu setelah bangsa Israel bertobat, ya, dan berdoa dan minta Nabi Samuel untuk berdoa. Lalu Nabi Samuel berdoa dan Tuhan menolong bangsa Israel, ya. Dengan cara apa? Dengan suara guntur. Dua. Lalu bangsa Filistin dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan di tempat kemenangan bangsa Israel itu dibangun apa? Didirikan batu-batu. Dan di situ dibilang Ebenezer. Kenapa dibilang Ebenezer di sini? Untuk apa? Sebagai monumen bahwa Allah telah melakukan kasih setianya. Ya, itu pertama. Kedua, bahwa bangsa Israel bertobat. Jadi harus dibuatkan monumennya. Dan ketiga, itu menjadi mengingat kita akan ke depan bahwa Allah yang akan memimpin selanjutnya. Ya, nah, saudara, Ebenezer, Allah menolong kita. Saat kita akan memasuki tahun yang baru, kita harus melihat ke belakang. Ya, sebagaimana Alkitab selalu memberikan teladan, ingatlah kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu yang akan membuat kita, oh iya, Tuhan yang setia, Dia juga akan setia memimpin kita ke depannya. Dan itulah Ebenezer. Ya. Jadi kalau kita memasuki tahun baru, selalu ingat
apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Ya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah magnifikat, mengubah sikap hidup kita kepada sesama. Nah, perhatikan ya. Di dalam ayat 51, 52, 53 itu dikatakan Tuhan merendahkan yang congkak, meninggikan yang rendah. Tuhan memperhatikan yang lapar dan lemah. Ya. Saudara, di sisi satu Tuhan membela kita. Ya. Membela orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah. Tetapi di sisi lain, sikap kita juga harus seperti Bapa kita di sorga. Yaitu apa? Membela kaum yang lemah. Ya, seringkali di dalam budaya, kalau saya Chinese, ya budayanya apa? Kadang-kadang. Ini saya ngeliat mama saya. Kadang-kadang merasa superior, etnis superior. Kadang-kadang melihat orang yang lebih rendah, ya pembantu itu. Zaman dulu ya, waktu saya kecil, nggak boleh duduk di kursi, harus di lantai. Makanan apa semua sisa, ya, piring apa gitu, kamar urus sendiri, ya. Pokoknya terbatas, serba susah apa. Sedangkan kita pakai AC, tidur enak, makan enak, semuanya rapi ya. Saudara, Allah kita adalah, ingat tadi yang Gloria in Excelsis Deo, bagaimana Allah menyatakan kelahiran Sang Mesias, kejadian yang besar sekali yang dinanti-nantikan dari sepanjang perjanjian lama. Itu justru dinyatakan pada para gembala yang nobody, yaitu orang yang paling rendah. Tetapi justru di situ menyatakan Allah memperhatikan orang yang paling rendah. Dan itu harus menjadi sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita memandang rendah orang, manusia. Firman Tuhan berkata apa? Barang siapa menghina manusia, dia menghina penciptanya. Sekalipun dia orang yang rendah, mereka adalah orang-orang yang dicipta, manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Saya ingat dulu kisahnya siapa? Mother Teresa. Ya, di Mumbai dulu ya. Di situ ada banyak ya. Saya dulu pernah ke India ya. Dia di New Delhi ya. Saya pernah ke India, memang susah orang di sana ya, benar-benar susah. Ya. Dan itu di zaman Mother Teresa dulu lebih susah lagi ya. Bagaimana orang miskin itu benar-benar kasta mati, ya Anda kastanya beda, ya lebih rendah, kadang lebih rendah dari binatang. Orang sakit miskin minta-minta, saking kurus nggak makan sakit, akhirnya sekarat di got. Dan sudah dibelatungin. Ya. Tetapi Mother Teresa dengan suster-susternya itu ngangkat dia, merawat dia, memperlakukan dia seperti manusia. Bukan hanya seperti manusia, seperti malaikat. Ya. Dibersihin, tetapi karena penyakitnya sudah sangat kronis. Sebelum orang ini meninggal, dia berkata demikian kepada Mother Teresa. Sepanjang saya hidup, saya diperlakukan seperti binatang. Tapi justru sebelum saya meninggal, saya diperlakukan seperti malaikat. Itulah yang harus menjadi mental kita anak-anak Tuhan. Ya. Tidak memandang besar, tidak memandang kecil. We are equal in God's sight. Saya ini tidak pernah melihat presdir, owner, wow, taipan sebagai harus jilat segala macam ya. Lalu kepada security, office boy apa terus memandang rendah. We are equal. Sama, ya. Sama. Nanti setelah mati di hadapan Tuhan juga sama, ya. Tidak ada bedanya. Dan itulah yang menjadi sikap yang mengubah di dalam lagu Maria, Magnificat. Jadi tahun baru ini dengan iman berarti kita harus lebih jujur, ya. Sabar, lembut, peduli, murah hati, berani mengampuni, meminta maaf, meneladani karakter kekudusan Allah yang kita sembah. Ya. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita pertama-tama apa yang kita pelajari, kita harus memuliakan Allah seperti Maria. Menjadikan Allah, iman kita menaruh kepada Allah yang besar, bukan pada masalah. Yang kedua, kita percaya bahwa
Allah memperhatikan anak-anaknya. Yang ketiga, kita percaya, pegang janji Tuhan di dalam memasuki tahun yang ke depan ini, tahun yang baru, musim yang baru. Yang keempat, kita harus mengubah hidup kita lebih jujur, lebih berintegritas, lebih punya belas kasihan terhadap sesama. Seperti Tuhan juga memiliki belas kasihan pada setiap kita. Amin. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan